Baik, alhamdulillah. Semoga kita bisa diberi kesehatan semua ya, agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Eman ada gambarnya Prilin? Hadir Bu. Sina Sofia? Hadir Bu. Leila Mustaida? Hadir Bu. Ainur Rohma? Hadir Bu. Bintang Pramudita? Hadir Bu. Nur Habibah? Hadir Bu. Ainia? Hadir Bu. Kamila Fitria? Hadir Bu. Baik, alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Nah, hari ini semua hadir ya. Dan semua siap untuk menerima pembelajaran. Siap Bu. Sebelumnya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, pernahkah kalian menanam biji, menanam tumbuhan dari mulai biji seperti biji kacang hijau atau biji jagung? Pernah Bu. Apa yang terjadi setelah beberapa hari menanam itu? Setelah beberapa hari itu bijinya mulai pecah dan keluar akar serta tunas. Tapi tidak semua biji tumbuh. Ada beberapa juga yang tetap kering dan tidak tumbuh. Ada yang lainnya pernah menanam biji jagung mungkin? Saya pernah menanam biji jagung di politek. Setelah beberapa hari, bijinya mulai pecah dan keluar akar serta tunas. Tapi tidak semua bijinya tumbuh. Ada beberapa yang tetap kering dan tidak berubah. Bagus. Sebelumnya kalian pernah berpikir nggak kenapa sih biji itu kok ada yang bagus, kok ada yang gagal juga ketika ditanam? Mungkin karena kualitas biji yang digunakan berbeda-beda Ibu. Meskipun menanamnya bersamaan, mungkin ada biji yang kurang sehat atau terlalu lama disimpan jadi gagal. Nah, bagus sekali jawaban dari kalian itu. Sekarang, jadi menurut kalian apa saja sih yang dibutuhkan oleh tumbuhan supaya bisa tumbuh dan berkembang? Mungkin tumbuhan itu butuh beberapa hal penting seperti air, sinar matahari, udara, dan nutrisi dari tanah. Air itu sangat penting karena membantu proses metabolisme dan transportasi zat. Kalau tanaman kekurangan air, mungkin daunnya bisa layu dan nantinya mati. Oke, bagus. Kalian sudah mempunyai pemahaman awal tentang materi kita sekarang, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua ada menganalisis hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan yang ketiga, merancang eksperimen pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang keempat, ada membuat poster hasil proyek pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar PPT. Bisa dilihat di sini ada 4 macam tanaman di dalam polybag A, B, C, dan D. Bisa kalian lihat kenapa sih di keempat polybag ini memiliki tinggi yang berbeda pada tanamannya? Menurut saya, perbedaan tanaman itu terjadi karena kegiatannya tidak sama Bu. Masing-masing kegiatan punya kadar fungsi dan tekstur yang berbeda. Oke, bagus. Menurut kalian, apakah media tanam itu berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu tumbuhan? Iya Bu. Iya. Kenapa? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Karena jenis media tanam sangat berpengaruh. Nah, karena media tanam itu menentukan seberapa banyak nutrisi
pertumbuhan. Wah, penjelasannya sangat bagusnya. Sekarang apakah ada yang bisa menjelaskan apakah tanaman akan sama tumbuhnya jika ditanam di media yang berbeda? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, Dina? menurut saya itu tidak Bu, karena hal ini disebabkan setiap media tanaman itu memiliki sifat dan kandungan yang berbeda-beda Bu. Ada media yang kaya akan unsur hara, tetapi ada juga yang miskin berisi. Jika tanaman sudah pada media yang subur, maka pertumbuhan itu cenderung lebih cepat dan optimal. Wah, jawabannya dari Vina bagus sekali. Sebelumnya, pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor yang mempengaruhi. Ada yang bisa menjawab faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu? Yang bisa angkat tangan. Ada faktor internal dan faktor eksternal Bu. Ya, bagus. Ada faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Sebelumnya ada yang sudah bisa menyebutkan apa saja faktor internal dan faktor eksternalnya itu? Ya, Habibah. Faktor internal itu berasal dari dalam diri tanaman itu sendiri. Seperti contohnya gen serta hormon tumbuhan. Gen itu menentukan potensi pertumbuhan suatu tanaman, sedangkan hormon seperti aksin, giberelin, dan sitokinin itu mengatur proses pertumbuhan seperti pembelahan sel dan pemanjangan batang. Bagus, jawabannya dari Habibah. Itu tadi faktor internalnya ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ya Bu, Ya, Emma, silakan. mungkin faktor eksternalnya itu berasal dari lingkungan sekitar tanaman, misalnya dari cahaya matahari, air, suhu, udara, kelembapan, dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, selain itu media tanam juga termasuk faktor eksternal Bu, karena media tanam ini yang gembur dan kaya nutrisi akan membuat akar tanaman berkembang dengan baik, sehingga tanaman lebih cepat tumbuh dan berkembang. Oke, bagus sekali jawabannya dari kalian. Sebelumnya sudah paham semua apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Baik, untuk selanjutnya agar kalian lebih memahami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompoknya beranggotakan 2 orang. Langsung saja ya Ibu bagi, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini Ibu sudah memegang LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Bisa langsung kumpul dan diskusi bersama kelompoknya ya. Baik, di sini sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Sebelumnya, berdasarkan materi yang telah kalian pelajari hari ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membuat rancangan percobaan tentang faktor internal eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Bisa dilihat terkait proyek yang akan kalian kerjakan di LKPD-nya. Bisa dilihat semuanya? Ya, nah, kita akan melakukan proyek tentang pengaruh media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan biji jagung. Yang pertama ada judul, bisa dilihat di lembar LKPD-nya. Judul praktikum, di sini kalian bisa memilih media tanam atau media kapas untuk mengetahui pengaruh terhadap pertumbuhan
tumbuhan jagung. Misalnya, jika kalian memilih media tanah, bisa menggunakan media tanah campuran sekam atau media tanah campuran arang sekam dan media tanah dengan campuran fases atau kotoran hewan. Nah, selanjutnya ada tujuan praktikum, alat dan bahan, langkah kerja, kemudian ada tabel hasil pengamatan. Di situ kalian bisa mencantumkan foto dari hasil percobaan yang kalian buat. Untuk pengisian LKPD-nya, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Untuk sekarang bisa mulai diskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, bagaimana untuk pengisian rancangan percobaannya sampai mana? Masih di tujuan praktikum, Bu. Nanti kalau misalnya saya nggak paham, bisa tanya ke Ibu kan ya? Oke, bagus. Dilanjutkan ya. Gimana kelompok 3? Sudah? Oh, masih sampai deskripsi. Dilanjutkan ya. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Belum Pak, Untuk tabelasi nanti diisi ketika sudah pengukuran tinggi batang, tinggi lebar daunnya ya, diisi di rumah melalui mencocokkan dengan hasil percobaan kalian. Bagaimana? Kelompok 1 apakah sudah? Belum Ibu. Oke, dilanjutkan dulu ya. Ya Ibu. Apakah sudah? Oke, dilanjutkan dulu ya untuk kelompok yang belum. Ya. Kalau sudah bisa untuk perwakilan dari anggota kelompok untuk bisa mempresentasikan dari hasil rancangan percobaannya. Siapa yang mau presentasi duluan? Gak ada yang mau maju duluan? Oke, kelompok 3 silakan untuk memaparkan rancangan percobaannya. Ya, silakan ya, presentasi di depan. Tanya, untuk kelompok yang lain bisa didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mustafa dan saya Nurul Kedua. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang karena di praktikum kami menggunakan pengaruh media tanam biasa berbeda terhadap pertumbuhan biji jagung. Tujuan praktikum Untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis tanah biasa
pada pertumbuhan dan perkembangan bibit jagung. Untuk alat dan bahannya yaitu 16 pot kecil, yaitu 4 pot untuk masing-masing media tanam. Yang kedua yaitu 16 biji jagung yang seragam. Media tanamnya itu menggunakan tanah biasa, air secukupnya, alat ukur tinggi tanaman seperti megalis, buku catatan atau label pengamatan. Yang terakhir yaitu label untuk menandai pot. Langkah kerja yang pertama, siapkan pot dan beri label sesuai jenis yang dalam. Yang kedua, masukkan tentang masing-masing jenis media dalam ke dalam pot. Yang ketiga, tanam 1 biji jagung dalam masing-masing pot. Yang keempat, siram secara teratur setiap hari dengan jenis air yang sama. Yang kelima, letakkan semua pot di tempat yang sama agar mendapatkan cahaya matahari yang seragam. Kemudian amati dan ukur tinggi tanaman setiap hari selama 3 hari. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan pada yang berbeda. Beberapa setelah 3 hari mengenai perkembangan pada masing-masing media. Sekian belum. Untuk meja tanam yang kalian gunakan tadi apa saja? Tanah biasa. Tanam biasa, terus tanam apa lagi? Ketan dan kambing. Oke, untuk nanti berbalik lagi ya untuk alat dan lainnya ditambari. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan rancangan percobanya? Kalau satu Bu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Dari praktikum kami ini yaitu mengenai pengaruh media tanam berbeda terhadap pertumbuhan biji jagung. Nah, kebetulan kami itu menggunakan media tanam kompos. Untuk tujuan praktikumnya yaitu mengetahui pengaruh berbagai jenis media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji jagung. Latar belakang dari praktikum kami yaitu media tanam itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena menjadi tempat akar menyerap air dan unsur hara. Nah, dalam percobaan ini digunakan 4 jenis media tanam yang berbeda untuk menguji media mana yang paling baik mendukung pertumbuhan biji jagung. Media yang dipilih itu mewakili berbagai jenis tekstur, porositas, dan kandungan nutrisi. Untuk alat dan bahannya itu ada 16 pot kecil, 16 biji jagung, media tanam yaitu tanah kompos, air secukupnya, label pot, alat ukur berupa penggaris, dan buku pengamatan. Untuk hipotesis akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Jadi tanaman jagung yang ditanam pada tanah kompos akan tumbuh baik karena kandungan unsur haranya itu sangat tinggi. Media kompos mungkin juga mendukung, sedangkan struktur gergaji itu kemungkinan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Terus selanjutnya yaitu lamar kerja. Yang pertama, siapkan 4 kelompok pot dengan jenis media tanam yang berbeda, yaitu tanah biasa, tanah kompos, kompos dan struktur gergaji. Yang kedua, tanam 1 biji jagung di masing-masing pot. Kemudian yang ketiga yaitu siram dengan jumlah air yang sama setiap hari. Kemudian yang keempat, letakkan pot di tempat yang mendapat cahaya matahari merata. Yang kelima yaitu lakukan pengamatan selama 7 hari. Yang keenam, catat tinggi tanaman dan jumlah daun setiap harinya. Yang ketujuh, bandingkan hasil pertumbuhan dari
Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk bisa memaparkan hasil rancangan dari proyek yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beberapa hukum, yaitu pengaruh media tanah terhadap pertumbuhan biji jagung. Nah, tujuannya untuk mengetahui pengaruh media tanam, yaitu tanah humus, terhadap pertumbuhan biji jagung. Latar belakang dari praktikum yang saya lakukan, media tanam berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman karena menyediakan unsur hara, air, dan oksigen. Nah, penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui media tanam mana yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan biji jagung. Kemudian hipotesis dari analisis. Kemudian metodenya yaitu jenis media tanaman: 1 tanah biasa, 2 tanah sekam, kemudian tanah arang sekam, kemudian tanah kasekambi. Analisisnya yaitu tanah humus memberikan hasil pertumbuhan terbaik. Langsung ke langkah kerjanya saja ya. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, siapkan 4 kelompok pot dan isi masing-masing dengan 1 jenis tanah. 2 tanaman 1 biji jagung ditanam 1 biji jagung di tiap pot. 3 siram semua pot dengan jumlah air yang sama setiap hari. 4 letakkan di tempat yang mendapat sinar matahari cukup. 5 lakukan pengamatan setiap hari selama 7 hari. 6 ukur tinggi tanaman dan catat jumlah daun. 7 bandingkan hasil pertumbuhan dari masing-masing jenis tanah. Mungkin itu saja pertanyaan proyek dari kelompok 2. Kami juga selamat bergabung. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan dimulai. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasi terkait rancangan percobaan yang akan dilakukan. Sekarang setelah kalian presentasi, mari kita menyusun jadwal untuk rancangan percobaan kalian. Mulai dari pelaksanaan percobaan, waktu konsultasi, dan pembuatan poster. Untuk pelaksanaan percobaannya bisa kalian lakukan di rumah selama 7 hari. Lalu untuk hasil akhirnya silakan buat poster masing-masing kelompok berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Lalu presentasikan. Lalu untuk posternya dipresentasikan di minggu depan. Perwakilan dari tiap kelompok 1 anak yang maju. Untuk konsultasi saya monitor di luar jam pembelajaran ya, atau di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini paham semua? Oke, baik. Untuk selanjutnya pengerjaan proyek ini bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan lanjutan dari pembelajaran yang sekarang, yaitu presentasi hasil rancangan percobaan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah. Semoga kita bisa diberi kesehatan semua ya, agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Eman ada Bapak Aprilin. Hadir Bu. Sina Sofia. Hadir Bu. Laila Mustaida. Hadir Bu. Ainur Rohmah. Hadir Bu. Bintang Pramudita. Hadir Bu. Nur Habibah. Hadir Bu. Ainia. Hadir Bu. Kamila Kasitria. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Baik, sebelumnya Ibu bertanya, sejauh mana perkembangan proyek kalian? Kelompok kami masih proses pengerjaan poster Bu. Oke, kelompok yang lain? Kelompok kami sudah selesai Bu. Baik, untuk yang pengerjaan posternya sudah sampai mana? Itu Ibu, kami masih bingung untuk desain posternya yang tersebut. Bisa Ibu ya, misalnya? Oke, mungkin ini warnanya ya. Ini bisa diubah untuk bisa menjadi lebih cerah agar mudah dipahami dan ketika dibaca itu bisa terlihat dengan jelas. Kayak gitu. Oke, untuk yang belum selesai, untuk pengerjaan posternya silakan dilanjutkan terlebih dahulu ya. Baik Bu. Bagaimana sudah pengerjaan posternya? Sudah Ibu. Kelompok yang lain apakah sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua terkait pengerjaan posternya, sekarang bisa masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil dari pengerjaan proyek dari minggu kemarin. Untuk yang presentasi awal silahkan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama yaitu film praktikum. Pengaruh 4 macam media tanah terhadap pertumbuhan biji jagung. Yang kedua, Media tanam yang digunakan yaitu ada tanah biasa, tanah sekam, tanah arang sekam, tanah bersanding, dan ada tanah kompos. Untuk durasi pengamatan 7 hari dan parameter yang diamati yaitu ada tinggi tanaman dan jumlah daun. Lalu untuk dokumentasi dari hasil pengamatan kami, yang pertama di tanah biasa, terus ada tanah kompos, tanah serbuk gergaji, dan tanah sabut kelapa. Untuk analisisnya, di tanah kompos sendiri yaitu memberikan hasil pertumbuhan terbaik karena mengandung banyak unsur hara yang diperlukan tanaman. Nah, sabut kelapa juga cukup baik karena menyimpan air dengan baik dan menyediakan udara ke akar. Sedangkan di serbuk gergaji itu memberikan pertumbuhan terendah karena kemungkinan kandungan nutrisinya itu sangat rendah. Nah, di tanah biasa itu merupakan sebagai kontrol yang menunjukkan pertumbuhan yang sedang. Mungkin itu saja presentasi dari hasil proyek kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 karena sudah memaparkan hasil proyeknya terkait pengaruh 4 macam model media tanah terhadap pertumbuhan biji jagung. Menarik sekali ya terkait bahan percobaannya, juga desain posternya juga menarik. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan untuk anggota kelompok lainnya memberikan aplaus. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baik, alhamdulillah semua
semua kelompok sudah melakukan presentasi. Baik, setelah memaparkan hasil presentasi yaitu rancangan percobaan kalian, sekarang kita melakukan evaluasi pembelajaran ya untuk anggota kelompok satu. Bagaimana terkait pembuatan proyeknya? Apakah semua kelompok bekerja? Saat praktikum bekerja dulu, tapi saat pembuatan poster untuk tugas proyeknya itu ada kendala, yaitu pengerjaan itu dalam kami sepakati. Oke. Tapi sebenarnya Aman, sudah nemu solusi berarti ya. Untuk kelompok lainnya, kelompok 2 bagaimana? Kalau dari kelompok kami tidak semua bisa bekerja dalam kelompok dulu. Kenapa kok nggak bisa bekerja semuanya? Tidak tahu. Oh, ada kendala mungkin ya. Untuk kelompok 3 gimana? Aman, alhamdulillah. Untuk kelompok anggota kelompok yang tidak ikut bekerja, sebaiknya ikut bekerja ya, karena pembelajaran ini kan berbasis kelompok. Jadi kalian harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek ini. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya silakan untuk diperbaiki ya ketika ada tugas kelompok. Baik. Oke, setelah melakukan presentasi hasil proyek, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Mulai dari pembelajaran hari pertama sampai pembelajaran hari ini, yang bisa angkat tangan? Ya, kita silakan. Jadi dalam materi ini saya dapat menyimpulkan bahwasannya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuhan itu ada 2 faktor ibu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, bagus sekali. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu terdiri dari gen dan hormon. Dan faktor eksternalnya terdiri dari air, cahaya, nutrisi, dan lain sebagainya. Untuk memeriksa dan mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, Ibu akan memberikan post test untuk kalian kerjakan ya. Ya. Untuk pengerjaan post testnya dikerjakan di kelas ya. Kelompok lain. Enggak, dikerjakan secara mandiri. Ya. Pertanyaannya mudah-mudah kok, terkait tentang materi yang sudah kalian pelajari. Sudah mendapatkan lembar post testnya semua? Sudah. Bisa dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan. Ya. Gimana? Sudah selesai? Oke, waktu pengerjaan sudah habis. Silakan yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, karena waktu pembelajaran sudah selesai, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan informasi terkait pengumpulan poster. Poster kalian kan tadi dipaparkan dalam bentuk file ya. Untuk pengumpulan poster selanjutnya, silakan untuk
di-print dan dikumpulkan di meja Ibu di ruangan guru ya. Ya, Bu. Baik, untuk pembelajaran kali ini apakah ada yang ditanyakan? Selebihnya untuk pembelajaran hari ini karena sudah selesai, Ibu mohon maaf jika ada tutur kata dan ucapan yang salah